Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Satria dengan NIM 210600141. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang masalah dalam estimasi di matkul ekonometrika. Ya, di sini ada model regresi dua variabel adalah suatu model matematis yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara dua variabel, yaitu variabel dependen dan variabel independen. Model regresi dua variabel dapat digunakan untuk memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen. Namun, dalam melakukan estimasi parameter model regresi dua variabel, terdapat beberapa masalah yang perlu diperhatikan. Masalah-masalah ini akan dibahas pada presentasi ini. Di antaranya adalah metode estimasi, keakuratan estimasi, sifat estimator, dan koefisien determinasi. Yang kedua ada metode ordinary least squares atau OLS. Metode OLS adalah metode yang paling umum digunakan dalam melakukan estimasi parameter model regresi. Metode ini bertujuan untuk meminimalkan jarak antara nilai variabel dependen dan diobservasi dan nilai variabel dependen yang diprediksi oleh model regresi. Cara menghitung estimasi parameter model dengan metode OLS adalah dengan mencari nilai parameter yang membuat jumlah kuadrat selisih antara nilai variabel dependen yang diobservasi dan nilai variabel dependen yang diprediksi oleh model regresi paling kecil. Dan selanjutnya, meskipun metode OLS sangat umum digunakan, namun terdapat beberapa kekurangan dari metode ini, seperti sensitif terhadap Euler, heteroskedasitas, dan multikolinearitas. Oleh karena itu, perlu mempertimbangkan penggunaan metode alternatif dan teknik permodalan lainnya yang lebih baik dalam mengatasi kelemahan metode OLS tersebut. Yang selanjutnya ada model regresi linear klasik atau disingkat MRLK, yang merupakan suatu model matematika yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara dua atau lebih variabel, di mana salah satu variabel dianggap sebagai variabel independen dan variabel lainnya dianggap sebagai variabel dependen. MRLK mempunyai beberapa asumsi berdasarkan yang harus dipenuhi, yaitu satu, linearitas hubungan antara variabel independen dan variabel dependen adalah linear. Dalam arti kata lain, perubahan satu satuan pada variabel independen akan menyebabkan perubahan tetap pada variabel dependen. Yang kedua ada homoskedasitas, variasi dari nilai residual atau selisih antara lain nilai observasi dan nilai prediksi adalah konstan. Hal ini berarti nilai residual memiliki varians yang sama di semua level nilai variabel independen. Yang ketiga ada independensi. Nilai residual tidak berkorelasi satu sama lain, artinya tidak sistematis antara nilai residual. Yang keempat ada normalitas. Nilai residual memiliki distribusi normal. Hal ini menunjukkan bahwa nilai residual berdistribusi normal dengan min 0 dan variansi yang konstan. Jika salah satu asumsi dasar MRLK tidak terpenuhi, maka estimasi parameter model regresi yang dihasilkan mungkin tidak akurat. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengujian asumsi dasar MRLK, dan jika terdapat pelanggaran asumsi, maka perlu dilakukan teknik-teknik permodalan alternatif atau teknik-teknik permodalan yang lebih kompleks untuk mengatasi pelanggaran tersebut. Dan yang keempat ada keakuratan estimasi kuadrat kecil atau OLS. Metode OLS, ordinary least squares, yang digunakan untuk mendapatkan estimasi parameter pada model regresi linear. Metode OLS ini didasarkan pada prinsip mencari nilai parameter yang minimalkan jumlah kuadrat seleksi antara nilai prediksi dan nilai observasi variabel independen. Keakuratan estimasi OLS dapat diukur melalui nilai R squared atau R kuadrat
atau koefisien determinasi. R kuadrat menjelaskan beberapa besar variasi variabel independen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen. R kuadrat memiliki rentang nilai dari 0 hingga 1, di mana semakin besar nilai R kuadrat semakin baik modal yang dibangun. Namun, R kuadrat tidak selalu dapat digunakan sebagai ukur kualitas model jika asumsi dasar model tidak terpenuhi. Dan selanjutnya selain itu, metode OLS juga memiliki sifat estimator yang diantaranya yaitu unbiasedness atau tidak bias, konsistensi atau konsisten, dan efisiensi atau efisien. Estimator yang unbiased yang sebenarnya pada model estimator yang konsisten menghasilkan estimasi mendekati nilai parameter sebagai seiring dengan bertambah ukuran sampel. Estimator yang efisien akan menghasilkan estimasi memiliki varian terkecil di antara semua estimator tersebut. Dalam praktiknya, metode OLS dapat diterapkan pada banyak kasus yang melibatkan variabel dependen dan independen bersifat linear. Namun, sebelum melakukan estimasi dengan metode OLS, perlu dilakukan pengujian asumsi dasar model untuk memastikan bahwa model yang dibangun memenuhi asumsi tersebut. Sifat estimator. Sifat estimator mengacu pada kualitas dan karakteristik dari koefisien regresi yang diestimasi dengan menggunakan metode estimasi kuadrat terkecil. Salah satu sifat estimator yang penting adalah konsisten. Konsistensi mengacu pada kemampuan estimator untuk mendekati nilai yang sebenarnya seiring dengan semakin banyaknya jumlah data yang digunakan. Dengan kata lain, semakin banyak data yang digunakan, semakin akurat estimasi kuadrat terkecil yang dihasilkan. Sifat estimator lainnya adalah efisien, yaitu kemampuan estimator untuk menghasilkan variasi yang kecil. Estimator yang efisien memiliki variasi yang lebih rendah dibandingkan dengan estimator lainnya. Hal ini penting dengan semakin kecil variasi, semakin akurat koefisien regresi diestimasi. Selain itu, estimator juga harus tidak bias. Estimator dikatakan tidak bias jika estimasi rata-rata koefisien regresi sama dengan nilai sebenarnya. Estimator yang bias dapat menyebabkan hasil yang tidak akurat atau salah. Terakhir, estimator harus memiliki distribusi normal. Distribusi normal memungkinkan untuk membuat interval kepercayaan dan melakukan uji hipotesis untuk koefisien regresi. Estimator yang tidak memiliki distribusi normal akan menghasilkan interval kepercayaan yang salah dan uji hipotesis yang tidak akurat. Dalam memilih estimator yang baik, perlu memperhatikan sifat-sifatnya. Estimator yang konsisten, efisien, tidak bias, memiliki distribusi normal merupakan pilihan yang baik untuk digunakan dalam mengestimasi koefisien regresi dalam model regresi dua variabel. Selanjutnya ada koefisien determinasi. Koefisien determinasi atau R-squared adalah ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi seberapa baik model regresi dua variabel cocok dengan data. Koefisien determinasi berkisaran antara 0 hingga 1, dan semakin tinggi nilainya semakin baik model regresi dalam menjelaskan variasi data. Koefisien determinasi didefinisikan sebagai rasio antara variasi yang dapat dijelaskan oleh model dengan total variasi dalam data. Jika koefisien determinasi mendekati 1, maka model regresi mampu menjelaskan sebagai besar variasi dalam data. Sebaliknya, jika koefisien determinasi mendekati 0, maka model regresi kurang cocok untuk data yang digunakan. Namun, perlu diingat bahwa koefisien determinasi tidak memperhatikan informasi tentang signifikansi. Koefisien regresi artinya meskipun koefisien determinasi tinggi, namun koefisien regresi yang diestimasi tidak signifikan secara statistik, maka model regresi tidak dapat diandalkan untuk digunakan dalam memprediksi nilai variabel dependen. Oleh karena itu, selain koefisien determinasi, perlu juga memperhatikan hasil uji hipotesis untuk masing-masing koefisien regresi guna mengetahui signifikansi dan kontribusi variabel independen terhadap variabel independen dan model regresi. Sebuah contoh numeris dapat digunakan untuk menjelaskan penerapan model regresi dua variabel dalam analisis data. Misalnya, terdapat data yang menghubungkan tinggi badan seorang dengan berat badannya. Dalam hal ini, tinggi badan menjadi variabel independen, sedangkan berat badan menjadi variabel dependen.
Sebagai langkah awal dapat dilakukan visualisasi data dengan menggunakan scatter plot untuk melihat pola hubungan antara variabel independen dan dependen. Setelah itu dapat dilakukan estimasi koefisien regresi dengan menggunakan metode estimasi kuadrat terkecil. Misalnya, hasil estimasi koefisien regresi untuk data tersebut adalah koefisien regresi A sama dengan 60, koefisien regresi B sama dengan 0,8. Artinya, persamaan regresi untuk data tersebut adalah berat badan sama dengan 60 ditambah 0,8 kali tinggi badan. Selanjutnya dapat dilakukan uji hipotesis untuk masing-masing koefisien regresi guna mengetahui signifikansi dan kontribusinya terhadap variabel independen. Jika koefisien regresi signifikan secara statistik, maka dapat dikatakan bahwa variabel independen memiliki kontribusi yang signifikan terhadap variabel dependen. Contoh numeris seperti ini membantu dalam memahami konsep model regresi dua variabel dan dapat digunakan dalam mengestimasi dan memprediksi nilai variabel dependen dari variabel independen terkait. Contoh-contoh ilustratif. Contoh ilustratif dapat digunakan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan mudah dipahami tentang model regresi dua variabel. Misalnya terdapat sebuah perusahaan yang ingin mengetahui hubungan antara biaya iklan yang dikeluarkan dengan penjualan produk yang terjadi. Sebagai langkah awal dapat dikumpulkan data biaya iklan penjualan produk dari periode tertentu. Selanjutnya dapat dilakukan visualisasi data dengan menggunakan scatter plot untuk melihat pola hubungan antara biaya iklan dan penjualan produk. Jika ditemukan pola hubungan yang cenderung linear, maka dapat dilakukan estimasi koefisien regresi dengan menggunakan metode estimasi kuadrat terkecil. Hasil estimasi koefisien regresi dapat dilakukan untuk mengestimasi dan memprediksi nilai penjualan produk dari biaya iklan yang dikeluarkan. Misalnya, hasil estimasi koefisien regresi untuk data tersebut adalah koefisiensi regresi A sama dengan 5.000, koefisiensi regresi atau dengan B sama dengan 2,5. Artinya persamaan regresi untuk data tersebut adalah penjualan produk sama dengan 5.000 ditambah 2,5 kali biaya iklan. Selanjutnya dapat dilakukan uji hipotesis untuk masing-masing koefisien regresi guna mengetahui signifikansi dan kontribusinya terhadap penjualan produk. Contoh ilustrasi seperti ini membantu dalam memahami penerapan model regresi dua variabel dalam situasi nyata dan dapat digunakan dalam mengambil keputusan berdasarkan analisis data. Percobaan Monte Carlo. Percobaan Monte Carlo adalah metode simulasi yang digunakan untuk menguji model melihat seberapa akurat estimasi yang dihasilkan dari model tersebut. Monte Carlo menguji model regresi dua variabel. Pertama-tama dilakukan simulasi dengan mengambil dua variabel acak dari distribusi normal standar dengan korelasi tertentu. Setelah itu dilakukan estimasi koefisien regresi dengan menggunakan metode estimasi kuadrat terkecil. Kemudian dilakukan pengujian untuk melihat seberapa akurat estimasi yang dihasilkan dari metode tersebut. Hasil dari percobaan menunjukkan bahwa semakin banyak sampel yang diambil, maka estimasi koefisien regresi akan semakin mendekati nilai sebenarnya. Selain itu, percobaan Monte Carlo juga dapat digunakan untuk menguji asumsi yang terkait dengan model regresi. Seperti normalitas residual, homokedastisitas, dan tidak adanya multikolinearitas. Contoh percobaan Monte Carlo seperti ini membantu dalam memahami konsep model regresi dua variabel dan dapat digunakan untuk memperkirakan seberapa akurat model yang dihasilkan dalam analisis data dengan melakukan pengujian yang cermat. Dapat dihasilkan model regresi yang dapat diandalkan dan digunakan dalam pengambilan keputusan berdasarkan analisis data. Kesimpulan, model regresi dua variabel digunakan untuk menganalisis hubungan antara dua variabel yang saling berkaitan dengan tujuan untuk melakukan estimasi dan prediksi nilai salah satu variabel dari variabel lainnya. Metode Ordinary Least Square atau OLS atau estimasi kuadrat terkecil adalah metode yang paling umum digunakan dalam melakukan estimasi koefisien regresi. Metode ini menghasilkan koefisien regresi yang meminimalkan selisih antara nilai prediksi dan nilai sebenarnya. Classical Linear Regression Model atau CLRF adalah model regresi linear yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara dua variabel dengan asumsi bahwa model memenuhi beberapa asumsi seperti normalitas, homoskedasitas,
kedastisitas, tidak adanya multikolinearitas, dan independensi. Keakuratan estimasi kode terkecil dipengaruhi oleh sejumlah faktor, banyaknya sampel, keberadaan outlier, dan asumsi yang terkait dengan model regresi. Estimator dalam model regresi dua variabel memiliki beberapa sifat yang diinginkan seperti unbiasedness atau konsistensi, efisiensi, dan sufficiency. Koefisien determinasi atau R-squared digunakan untuk mengukur seberapa besar variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel dependen dalam model regresi. Contoh numeris dan ilustratif dapat digunakan untuk memperjelas penerapan model regresi dua variabel dalam situasi nyata, membantu dalam mengambil keputusan berdasarkan analisis data. Percobaan Monte Carlo adalah metode estimasi yang digunakan untuk menguji model dan melihat beberapa akurat estimasi yang dihasilkan dari metode tersebut. Metode ini dapat digunakan untuk menguji asumsi yang terkait dengan model regresi yang memperkirakan seberapa akurat model yang dihasilkan dalam analisis data. Dalam pengambilan keputusan berdasarkan analisis data dan model regresi dua variabel dapat digunakan untuk memberikan informasi yang penting dan membantu dalam memprediksi atau mengestimasi nilai suatu variabel berdasarkan variabel lainnya. Namun, diperlukan pengujian dan validasi yang cermat terhadap model regresi yang digunakan agar dapat dihasilkan model yang akurat dan dapat diandalkan. Baiklah, hanya itu yang bisa saya dapat menjelaskan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya Hari Satria dengan NIM 21060-141. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.